Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik. Adapun pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan politik. Yang pertama sekali, mari kita cek pengertian dari paradigma itu sendiri. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada menurut Thomas Kuhn tahun 1962 dan menurut Robert Friedrich Hedisari Ahimsa Saputra tahun 2009 mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk dipahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain 1. Asumsi-asumsi anggapan dasar 2. Nilai-nilai 3. Model 4. Masalah yang diteliti 5. Konsep-konsep pokok 6. Metode penelitian 7. Metode analisis 8. Hasil analisis dan 9. Representasi atau penyajian. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tujuan negara dan hukum formal. Yang kedua, tujuan negara hukum material. Yang ketiga, tujuan internasional. Yang keempat, paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan harus memperhatikan konsep berikut. Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan pembangunan masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai-nilai yang termuat di sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen utama dalam pedoman arah pembangunan nasional yang akan dilakukan. Menurut Kailan tahun 2002. Visi dan misi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025. Visi, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adapun misi dari pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya asing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Maksudnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Sila keempat Pancasila. Nilai-nilai sosial politik. Yang pertama, nilai toleransi. Yang kedua, nilai transparansi hukum dan kelembagaan. Yang ketiga, nilai kejujuran dan komitmen. Yang keempat, bermoral berdasarkan konsensus. Selaras dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dapat diartikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah tujuan dari sistem perpolitikan di negara Indonesia. Sasaran pokok pembangunan nasional. Yang pertama, terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. Yang ketiga, memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. Yang keempat, memantapkan kelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. Yang kelima, terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan. Rincian arah pembangunan politik. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses kelembagaan demokrasi. Selanjutnya, penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Baiklah, sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.